Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri dengan NIM S1S12100 dari kelas B dengan jurusan Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan membawakan atau memaparkan materi tentang subnetting. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu kita masuk pada pendahuluan. Subjaringan atau subnetting adalah pembagian dari IP jaringan. Praktik membagi jaringan menjadi dua atau lebih jaringan disebut subnetting. Jadi semua komputer yang termasuk dalam sebuah subnet dialamatkan dengan bit grup umum, identik, dan paling signifikan dalam alamat IP mereka. Jadi hal ini menyebabkan pembagian logis dari alamat IP ke dua bidang, jaringan atau routing prefix, dan sisa field atau pengenal host. Jadi field sisanya adalah pengidentifikasi untuk host tertentu atau antarmuka jaringan. Nah, kita masuk pada pentingnya subnetting. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan alamat IP yang terbatas dengan memecahnya menjadi sebuah subjaringan yang kecil. Kita lanjut pada yang kedua, yaitu meminimalkan lalu lintas dengan membatasi jumlah host dalam setiap subnet, meningkatkan efisiensi manajemen lalu lintas. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengisolasi subjaringan untuk meningkatkan keamanan, mengurangi risiko akses yang tidak sah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita masuk dalam pokok pembahasan. Di mana pokok pembahasannya itu ada 7. Yang pertama adalah dasar-dasar subnetting, pengertian subnetting, kelas-kelas subnetting, manfaat subnetting, fungsi, tujuan, dan contoh subnetting. Nah, kita masuk dalam dasar-dasar subnetting. Yang pertama itu ada network ID dan host ID. Jadi alamat IP itu dia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu network ID dan host ID. Jadi network ID ini mengidentifikasi jaringan, nah sedangkan host ID dia mengidentifikasi perangkat di dalam jaringan kita. Kita masuk pada subnet mask. Subnet mask itu adalah serangkaian bit yang menentukan sejauh mana pembagian antara network ID dan host ID. Misalnya subnet masknya itu 255.255.255.0 menunjukkan bahwa 24 bit yang pertama digunakan untuk network ID-nya dan 8 bit terakhirnya itu untuk host ID. Nah, kita masuk pada pembagian alamat IP. Dalam subnetting, administrator jaringan membagi alamat IP menjadi subjaringan yang lebih kecil. Nah, misalnya jika kita memiliki alamat IP 192.168.1.0 dengan subnetting, kita dapat membaginya menjadi subjaringan seperti 192.168.1.0 dan 192.168.2.0 dan seterusnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk dalam pengertian subnetting. Apa sih itu subnetting? Jadi subnetting atau biasa disebut juga subnetworking adalah teknik yang digunakan dalam pengelolaan alamat IP untuk memecah suatu jaringan besar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Jadi konsep ini menjadi krusial karena jumlah alamat IP-nya itu terbatas, terutama dalam protokol IPv4 yang umum digunakan. Jadi untuk dengan kita memahami subnetting, administrator jaringan dapat mengalokasikan alamat IP secara efisien, mengelola lalu lintas, dan meningkatkan keamanan jaringan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk pada kelas-kelas subnetting. Yang pertama itu ada kelas A. Rentang alamat kelas A itu yaitu 1.0.0.0 hingga 126.0.0.0. Nah, untuk jumlah hostnya dia dapat mendukung hingga 16 juta host. Jadi untuk kelas A ini jumlah hostnya ada 16 juta host. Untuk penggunaan umum cocok untuk organisasi besar atau ISP karena dia memiliki alamat IP yang tersedia. Kita lanjut pada kelas B.
rentang alamat IP kelas B 128.0.0.0 sampai dengan 191.255.0.0. Nah, untuk jumlah hostnya dia itu dapat mendukung hingga 65.000 host. Selanjutnya, untuk penggunaan umum cocok untuk organisasi menengah atau besar dengan kebutuhan alamat IP yang signifikan. Nah, kita masuk pada kelas C, rentang alamat IP-nya dia itu 192.0.0.0 hingga 223.255.255.0. Untuk jumlah hostnya dia mendukung 254 host. Selanjutnya, untuk penggunaan umumnya digunakan untuk organisasi kecil hingga menengah karena memiliki jumlah alamat IP yang terbatas. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk pada manfaat subnetting. Untuk manfaat yang pertama, alamat IP dialokasikan secara efisien. Jadi dia mengurangi pemborosan. Selanjutnya, keamanan ditingkatkan dengan pemisahan subnet dan pengelolaan akses yang lebih ketat. Selanjutnya, mengisolasi subnet untuk kontrol akses yang lebih baik. Dan juga memungkinkan pengelolaan jaringan yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan kecepatan dan responsivitas dengan lalu lintas yang terlokalisasi, mengoptimalkan penggunaan alamat IP dalam skala terbatas, dan yang terakhir adalah administrasi menjadi lebih terstruktur. Perubahan pada suatu subnet tidak mengaruhi keseluruhan jaringan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita masuk pada tujuan subnetting. Untuk tujuan subnetting ini, yang pertama tujuannya keamanannya ditingkatkan dengan pemisahan subnet dan kontrol akses yang lebih ketat. Memfasilitasi pengaturan alamat IP berdasarkan kebutuhan spesifik dalam jaringan. Selanjutnya, subnetting memungkinkan pemisahan logis antara departemen atau fungsi tertentu dalam organisasi, memungkinkan pengaturan lalu lintas yang lebih spesifik, dan juga mengoptimalkan kinerja jaringan. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan alamat IP. Dan yang terakhir adalah memudahkan pemeliharaan dan perubahan dalam jaringan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kita masuk pada fungsi subnetting. Fungsi subnetting itu untuk mengurangi lalu lintas jaringan sehingga data yang lewat di perusahaan tidak akan bertabrakan atau collision atau macet. Kemudian fungsi lainnya teroptimasinya untuk unjuk kerja jaringan, pengelolaan yang disederhanakan, dan yang terakhir itu membantu pengembangan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita masuk materi contoh subnetting. Jadi untuk alamat IP 192.168.1.0 dan untuk subnet masknya itu 255.255.255.0 dengan /24. Jadi kita akan membuat dua subnet dengan masing-masing memiliki 4 host. Jadi langkah-langkahnya, langkah yang pertama itu kita identifikasi jumlah subnet yang dibutuhkan. Nah, kita ingin membuat dua subnet dari jaringan awal 192.168.1.0. Kemudian untuk langkah keduanya, kita hitung jumlah bit host yang dibutuhkan. Diperlukan 2 bit untuk menyediakan 4 alamat host dalam setiap subnet. 2 × 2 itu sama dengan 4. Kemudian untuk langkah ketiga, kita tentukan jumlah bit subnet. Kita perlu 1 bit untuk menyediakan 2 subnet. Kemudian untuk langkah keempatnya, kita tentukan subnet mask baru. Nah, subnet mask baru menjadi 255.255.255.192/26. Ini karena kita mengambil 2 bit dari host ID untuk halaman host di dalam subnet. Selanjutnya, untuk langkah 5, kita buat daftar subnet. Jadi untuk subnet yang pertama, dia ada network ID dengan 192.168.1.0. Untuk subnet masknya
255.255.192/26. Untuk rentang alamat IP-nya, dia 192.168.1.1 hingga 192.168.1.62. Untuk jumlah hostnya dia berjumlah 62. Nah, kita masuk pada subnet kedua. Untuk network ID-nya 192.168.1.1.64. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192 dengan /26. Nah, untuk rentang alamat IP subnet 2 ini berbeda dengan rentang IP subnet 1. Jadi rentang IP-nya 192.168.1.65 hingga 192.168.1.126. Jumlah hostnya adalah 62. Kita lanjut. Untuk penjelasan contoh subnettingnya, detail subnet yang pertama, alamat IP-nya adalah 192.168.1.0 adalah network ID. Untuk subnet masknya 255.255.255.192 dengan /26. Berarti 26 bit pertama adalah network ID-nya dan sisanya adalah, kalau kita kurangkan 32 kurang 26 sama dengan 6 bit adalah untuk host ID-nya. Untuk rentang alamat IP, host dalam subnet ini adalah 192.168.1.1 hingga 192.168.1.62. Jadi, dia memberikan total 62 alamat IP yang dapat digunakan untuk host. Untuk detail subnet yang keduanya, alamat IP-nya tadi kan 192.168.1.64 adalah network ID. Untuk subnet masknya dia tadi 255.255.192/26. Jadi dia mengindikasikan bahwa 26 bit pertama adalah network ID-nya dan sisanya itu kita kurangkan 32 kurang 26 sama dengan sisa 6 bit untuk host ID-nya. Kemudian untuk rentang alamat IP-nya, host dalam subnet ini adalah 192.168.1.65 hingga 192.168.1.126. Jadi dia memberikan total 62 alamat IP yang dapat digunakan untuk hostnya. Nah, dengan langkah-langkah ini kita berhasil membuat dua subnet yang saling independen dengan rentang alamat IP yang unik, masing-masing mendukung 62 host. Subnetting memungkinkan optimalisasi penggunaan alamat IP dengan manajemen jaringan yang lebih efisien. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tahap kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah subnetting yang meningkatkan efisiensi penggunaan alamat IP, memungkinkan manajemen jaringan yang lebih baik, memberikan keamanan yang ditingkatkan, mendukung skalabilitas, mengoptimalkan kinerja, memfasilitasi pemecahan masalah yang cepat, dan memungkinkan pengalokasian alamat IP yang efektif, merupakan konsep krusial bagi para profesional jaringan untuk merancang dan mengelola subjaringan dengan lebih efisien. Nah, selanjutnya terima kasih. Nah, untuk pada video kali ini saja yang dapat saya paparkan. Apabila masih terdapat kesalahan dalam penjelasan video saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.